Tim nasional Malaysia dikabarkan diundang PSSI untuk ambil bagian di turnamen 3 negara yang dilangsungkan pada September 2025. Selain tim nasional Indonesia dan Malaysia, turnamen segitiga ini kabarnya diikuti negara Asia Barat yakni Lebanon. Indonesia bersiap menjadi tuan rumah turnamen 3 negara di FIFA Matchday September 2025 yang berlangsung 1-9 September 2025. Turnamen akan diikuti Indonesia, Malaysia, dan Lebanon, tulis akun X @ASEANBAL. Namun, salah satu media Malaysia, OneFootballMy, meledek kabar PSSI yang mengundang Malaysia untuk ambil bagian di turnamen itu. OneFootballMy menyebut tim nasional Indonesia bukanlah level skuad Harimau Malaya, julukan tim nasional Malaysia. Turnamen level apa ini? Beda level dengan Malaysia, tulis OneFootballMy lewat akun X-nya @OneFootballIM. Dikutip dari Voi.id, rencana pertandingan persahabatan antara tim nasional Indonesia dan Malaysia pada agenda FIFA Matchday pada September 2025 akhirnya dipastikan batal. Pembatalan laga melawan Malaysia terjadi setelah pihak lawan tidak merespon tawaran pertandingan yang diajukan. Menyikapi hal itu, PSSI bergerak cepat mencari alternatif lawan uji coba yang dianggap lebih menantang dan bermanfaat untuk perkembangan tim. Sementara itu, cuitan OneFootballMy yang terkesan sombong itu jauh berbeda dengan pengakuan pelatih tim nasional Malaysia, Peter Klamowski. Arsitek asal Australia itu mengakui kalau sepak bola Malaysia jauh tertinggal dari negara-negara tetangga. Dia menyebut sepak bola Malaysia sudah lama tidur dan tertinggal. Timnas Malaysia boleh dikatakan saat ini berada di bawah kelas tim nasional Indonesia. Tim Garuda saat ini berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diikuti 18 negara terbaik Asia. Diketahui Harimau Malaya hanya berlaga di kualifikasi Piala Asia 2027 yang diikuti negara level 2 Asia. Di ajang itu pun Malaysia saat ini menempati peringkat 2 grup F di bawah Vietnam. Kini, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM sedang memulai proyek baru bersama Peter Klamowski. Klamowski merupakan pelatih yang lama bekerja bagi Ange Postecoglou, pelatih ekspor terbaik Australia yang kini menangani Tottenham Hotspur. Dia menggantikan Kim Panggon yang mengundurkan diri dengan Pau Marty sempat bertindak sebagai caretaker pada tahun lalu. Di tangan Klamowski, Malaysia saat ini menempati peringkat FIFA 131. Di antara negara-negara Asia Tenggara, posisi tersebut kalah dari Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Menurut pandangan saya, sepak bola Malaysia mungkin sudah lama tidur, ujar Klamowski di Astro Arena. Sedangkan negara tetangga termasuk Indonesia sedang bergerak ke pentas atas, kata Klamowski. Klamowski diberi tugas meloloskan Harimau Malaya ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Mereka harus head-to-head dengan Vietnam, sedangkan hanya juara grup yang berhak lolos. Saya rasa kita sebagai sebuah negara perlu buka mata, bersatu, dan mengambil langkah yang benar, tutur Klamowski. Ini karena sepak bola negara ini bisa menjadi sesuatu yang istimewa. Memang banyak yang perlu diperbaiki, tapi ada langkah awal yang bisa diambil, mungkin awal musim depan. Selain rumor melawan Lebanon dan Malaysia di turnamen mini, tim nasional Indonesia juga diisukan akan melawan Rusia, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Ketiga negara pecahan Uni Soviet itu dikabarkan sedang berupaya untuk mengejar tim nasional Indonesia bertanding pada September 2025 mendatang. Media Rusia, Voice of Russia mengabarkan bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia saat ini sedang melakukan komunikasi intens dengan federasi dari 3 negara pecahan Uni Soviet itu. Rencananya, laga uji coba akan digelar pada jendela internasional FIFA bulan September 2025.
Kami telah menerima informasi bahwa tim nasional Indonesia berencana untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan tim nasional Uzbekistan, Kazakhstan, dan Rusia selama jeda internasional pada bulan September 2025, tulis laporan media Rusia tersebut. Langkah ini dinilai strategi sebagai bagian dari persiapan Garuda menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu, jika Indonesia sukses menembus fase ketiga yang masih harus dilalui. Bahkan, Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov sebelumnya secara terbuka mengungkapkan keinginannya menggelar laga persahabatan melawan skuad Merah Putih. Tim Rusia dikabarkan akan melakukan pertandingan persahabatan dengan tim nasional Indonesia di Jeddah Internasional September 2025 ini. Kedua federasi, PSSI dan RFS Rusia Official sedang berdiskusi pertandingan akan dilakukan di Jakarta atau di Moskow, tulis akun media sosial sepak bola Rusia. Namun, lagi-lagi PSSI sejauh ini belum mengonfirmasi apapun. Sebab PSSI fokus mempersiapkan tim nasional Indonesia menghadapi Cina dan Jepang di dua laga terakhir grup C, babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut dimainkan pada 5 dan 10 Juni 2025 mendatang. Saat ini, tim nasional Indonesia masih berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin, unggul 3 angka dari Bahrain dan Cina di peringkat kelima dan keenam. Australia ada di peringkat kedua dengan 13 poin, unggul 3 angka dari Arab Saudi. Puncak klasmen sudah dikunci Jepang dengan 20 poin. Jika bisa meraih hasil maksimal, bukan mustahil, tim nasional Indonesia naik ke kedua teratas dalam ranking tim peringkat ketiga atau keempat. Bahkan bukan tidak menutup kemungkinan tim Garuda bisa finish di peringkat kedua grup C untuk mengepak tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Apapun bisa terjadi di dalam sepak bola. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari persiapan tim nasional Indonesia jelang pertandingan krusial melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu media besar di Cina, 163, melaporkan adanya kecemasan mendalam atas kemungkinan bergabungnya bek tangguh Pascal Struijk ke skuad Garuda. Pasalnya, jika proses naturalisasi Struijk berjalan lancar, tim nasional Indonesia akan memiliki tambahan kekuatan yang sangat signifikan, terutama di lini pertahanan. Tidak tanggung-tanggung, media Cina itu menyebut kehadiran pemain Leeds United itu bisa menghancurkan harapan tim nasional mereka untuk lolos ke putaran selanjutnya. Pascal Struijk, pemain bertahan 25 tahun itu, saat ini bermain untuk Leeds United dan baru saja membawa klubnya promosi kembali ke Premier League. Lahir di Belanda, Struijk memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang kakek yang berasal dari Surabaya. Dengan tinggi 1,91 meter dan kemampuan bermain sebagai bek tengah modern yang tenang dan kuat dalam duel udara, Struijk sudah mencatat 148 penampilan bersama Leeds dan dianggap sebagai salah satu tulang punggung pertahanan mereka. Dia bahkan mendapat julukan Van Dijk kecil karena gaya mainnya yang mirip dengan bek tangguh Liverpool tersebut.